Shalom dan selamat malam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai aktivitas kita sepanjang hari. Dan pada kesempatan kali ini kita mau diajak bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Dan mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita berdiri dan kita mengangkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami yang mendengar agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Begitupun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasailah ia agar ia mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, amin. Silakan duduk. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat 5 sampai 11. Mazmur 78 ayat 5 sampai 11, firman Tuhan berbunyi, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Berpegang teguh pada perjanjian Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan orang Toraja yang mengatakan bahwa betapa indahnya kalau nenek atau orang tua memberi pesan kepada anak-anaknya, kemudian pesan-pesan itu adalah yang penuh dengan hikmat, maka akan nyata dalam perbuatan anak cucunya, cara berbicara, perbuatan-perbuatan akan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa memang anak-anak ini adalah anak-anak yang diajar, yang diceritakan kebaikan Tuhan oleh orang tuanya. Dalam Mazmur 78 ini Bapak Ibu Saudara,
bahwa kepada semua keturunan Yakub harus diceritakan tentang firman Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 6. Mengapa? Supaya anak-anak mereka ini akan mendengar cerita mereka itu. Supaya apa pesan Tuhan kepada Yakub dan keturunannya? Mereka bisa mengikutinya. Jangan sampai seperti dikatakan dalam ayat 8 bahwa jangan sampai seperti nenek moyang mereka, angkatan yang pendurhaka, angkatan pemberontak. Nah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang batuk, nakal, saudara, tidak mau mendengarkan Tuhan, lalu lupa dengan janji dengan Tuhan bahwa kalau mereka mau mendapat berkat harus setia kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan pemazmur bahwa ceritakan itu kepada anak-anak Yakub tentang kasih setia Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan luar biasa menyatakan penyertaannya dan janjinya kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, soal kasih Tuhan, soal cinta Tuhan memang selalu berlimpah setiap hari buat orang Israel. Namun apa respon mereka, saudara-saudara? Bersungut-sungut. Nah, perenungan buat kita ketika dikatakan bahwa ceritakan tentang kasih Tuhan kepada generasimu, bahwa kita harus menceritakan penyertaan Tuhan kepada generasi muda, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Nah, bagaimana kita merasakan yang namanya kasih sayang Tuhan itu? Apakah kita seperti orang Israel? Sudahlah berlimpah berkat Tuhan, tapi mereka masih bersungut-sungut. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan sampai kita seperti orang Israel. Tuhan luar biasa menyertai mereka tapi masih bersungut-sungut. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan buat kita juga hari-hari ini, saudara-saudara, supaya kita tetap kokoh dalam iman kita kepada Tuhan. Kokoh dalam iman kita kepada Tuhan, salah satu buktinya yaitu ketika kita hidup bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti sungut-sungut jauh daripada kita, saudara-saudara. Dan bersyukur, saudara, tanda bahwa kita mengatakan kitalah orang-orang yang telah terberkati oleh Sang Pemilik hidup ini. Berbahagialah orang yang lurus jalannya, orang yang setia kepada firman Tuhan, karena mereka akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, menyambut berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita ini, sekali lagi saudara, jauhkan sungut-sungut daripada kita seperti orang Israel. Terima setiap berkat Tuhan dengan ungkapan syukur, dan senantiasa dalam doa bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita dan setia kepada firman Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita mengangkat pujian, Ku ingin selalu dekat padamu. Tidak ku tahu
sengsara, kini ku derita. Damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ketua IKAT Bapak Roy Lamba yang ke-42, Saudara Herpit Seruru yang ke-28 tahun, anak kekasih Arvelni Noprielsa yang ke-11, dan anak kekasih Chelsea Dwi Saputri yang ke-8. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ketika firman-Mu kembali datang pada malam ini. Biarlah firman itu akan menjadi bagian kami Tuhan. Kami akan selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang disebut berbahagia karena senantiasa setia mengiring Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami bersukacita bersama Bapak Roy Lamba, saudara kami Herpit Seruru, anak kekasih Arvelni Noprielsa dan Chelsea Dwi Saputra. Kami bersyukur untuk umur yang Tuhan berikan kepada kekasih-kekasih kami ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa malam ini untuk rencana pemberkatan esok hari bagi saudara Vicky dan juga Albertine. Biarlah Bapak bahwa semuanya boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami datang berdoa ya Tuhan, datang membawa kekasih-kekasih kami yang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit. Kami berdoa buat kekasih kami, Mamanya Wiwin, Ibu Yuliana Matana, juga Ibu Porensia Niper, bahkan beberapa orang tua kami dalam usia lanjut. Tangan Tuhan yang akan menopang dan memberkati. Kami berdoa untuk kehidupan kami saat ini. Tuhanlah penjaga dan pelindung kami semua. Ini doa kami Bapa, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.